Kazuma Kiryu, Dojima no Ryu. Siapa yang gak kenal sama karakter satu ini? Seorang mantan Yakuza yang kuat dan tak terkalahkan. Gue bisa bilang Kiryu adalah salah satu gambaran seorang Sigma male. Mungkin lo bertanya, apa yang membuat Kazuma Kiryu menjadi seorang Sigma male? Gue akan membeberkan kepada lo kenapa Kazuma Kiryu adalah seorang Sigma male dan lo bisa mencontoh sang Legend of Dojima. Pertama, kuat. Kazuma Kiryu udah pasti kuat karena bisa lawan banyak orang sendirian. Yailah bisa kan cuma di game. Terlepas cuma di game, Sigma male wajib kuat fisik maupun mental karena Sigma male adalah pria yang populasinya cuma 1%. Sebagai pria yang minoritas banget, pasti mereka akan menghadapi berbagai macam tantangan fisik maupun mental. Oleh karena itu, mereka wajib kuat karena gila aja menjadi pria yang tidak melakukan 99% yang dilakukan pria lainnya. Mabok, pacaran, free sex, itu susah bukan main boy. Kalau nggak benar-benar kuat udah hanyut ke bawah arus kesesatan. Kedua, mempelajari bela diri. Kiryu mempunyai 6 fighting style: Brawler, Rush, Beast, sama Dragon style. Di Yakuza 6 sama The Man Who Erased His Name beda lagi. Gue sendiri suka banget sama Rush sama Dragon style karena secara look keren banget. Sigma male wajib mempelajari bela diri. Walau gak harus bertarung secara fisik, mereka harus bisa melindungi orang yang mereka cintai. Karena Sigma male adalah pria yang berbahaya apabila mereka harus melakukan kekerasan. Tapi karena mereka mempelajari bela diri, jadi kekerasan mereka terkendali. Mereka gak akan menjadi biadab dan so jagoan. Karena bela diri gunanya adalah untuk melindungi diri dan orang tersayang, bukan untuk menindas yang lemah. Bukan cuma Sigma male doang bro, lu juga harus begitu. Gak peduli lo beta male, lo wajib menjadi pria yang berbahaya apabila seseorang menyakiti orang tersayang lo. Pelajari bela diri agar lo dapat mengendalikan kekerasan, tidak menjadi pria biadab dan destruktif. Ketiga, tidak pernah menyakiti wanita. Lo pasti gak pernah kan lihat Kiryu melawan seorang wanita, padahal dia kuat pelajarin 6 fighting style, tapi dia gak pernah nyakitin wanita. Pengen cuma dia nampar Haruka pas waktu masih kecil aja. Gue yakin juga itu pasti gak kenceng, karena kalau kenceng udah pasti anak kecil nangis. Ini Sigma banget. Sigma male tahu kekuatan dia. Kalau dia mau ngehajar wanita, bisa aja. Gue sendiri dalam hal kekerasan gak suka yang nanggung. Kita udah sering dengar kalau wanita itu harus disayangi dan dicintai. Ya memang mereka diciptakan untuk hal itu. Itu kenapa mereka akan mengandung, menyusui, dan menjadi seorang ibu. Karena mereka memang diciptakan untuk dilindungi dan dicintai. Karena kalau pria melukai wanita, value dia sebagai pria hancur lebur. Keempat, penyayang. Di balik kekuatan seorang Kazuma Kiryu, dia juga seorang penyayang. Terbukti dengan dia mau membuka panti asuhan dan juga dia merawat Haruka dari kecil sampai besar. Sigma male harus banget menjadi seorang penyayang kepada orang tua, pasangan, keluarga, sama makhluk hidup dan lainnya. Mereka itu nggak bisa hidup sendiri bro. Mau sesigma apapun diri lo pasti membutuhkan pendamping hidup. Selain manusia adalah makhluk sosial, kita juga membutuhkan cinta dari seorang wanita untuk semangat menjalani hidup, bahan bakar untuk kembali berjuang, dan masih banyak lagi. Apabila Sigma male bertemu dengan wanita yang tepat, mereka sudah pasti akan menjaga dia dengan sangat baik. Kalau ada Sigma male yang kejam, dia bukan seorang Sigma, melainkan cuma seorang psikopat. Kalau dia nggak memiliki cinta dan kasih sayang, dia murni seorang psikopat. Kelima, berani. Kita sering banget lihat di game kalau Kiryu itu harus berhadapan sama lawan banyak dan lebih kuat, tapi dia nggak gentar. Sigma male harus pemberani bro, karena mereka akan melawan apabila ada ketidaksetaraan, melawan apabila ada ketidakadilan, meruntuhkan tiran yang mencoba memperbudak. Bagaimana bisa seorang Sigma male bisa berani brutal kayak gitu? Salah satunya adalah mereka dekat dengan Tuhan bro. Mereka juga harus berjuang di jalan yang benar. Andai mereka gugur, nama mereka akan dikenal sebagai salah seorang yang berjasa, dan mereka gugur dengan berhormat. Kematian saat membela yang benar adalah kematian yang agung bro. Kematian yang banyak diidamkan oleh banyak orang. Selain dikenang, Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah untuk mereka di akhirat nanti. Terakhir, bermanfaat. Lu pernah lihat kan misi di mana Kiryu harus nyelamatin anak temennya, yaitu detektif Date. Padahal dia seorang mantan Yakuza, tapi mau aja gitu loh hal kecil yang dimana itu urusan orang. Ini hal yang gak kalah penting bro dari semua poin yang udah gue sebutkan. Menjadi pria yang bermanfaat. Apabila lu tidak sanggup mengejar nilai yang dianut oleh Alpha dan Sigma male, cukup menjadi pria yang bermanfaat aja bro. Itu sudah lebih baik daripada lu hanya mendengarkan apa saja nilai yang dianut oleh Alpha dan Sigma, tetapi lu gak pernah beraksi. Gak perlu jadi Alpha dan Sigma itu gabung bro, asalkan lo menjadi pria yang bermanfaat untuk banyak orang. That's more than enough bro. Sekarang lu tahu kan kenapa Kazuma Kiryu adalah salah satu seorang Sigma male. Nilai yang gue sebutkan juga bisa dilakukan semuanya. Andai lo mau melakukan salah satu dari itu, no problem bro. Lebih baik lakukan satu aksi nyata dibandingkan melakukan semua sekaligus. Karena kalau lo langsung melakukan sekaligus, lo bisa kecapean. Yang anda gak mau improve kualitas diri karena capek. Satu persatu aja udah cukup bro. Lakukan satu dengan baik, lalu lakukan lainnya dengan maksimal. Nisi fortes, homines praesen mundi. Ora et labora.